Ya kalau ngefans boleh ya, Iya, ngefans. boleh. Menikmati aja boleh, jangan memiliki aja. Ya. Nikmati gimana ya? Kayak nasi padang aja. Ya, udah selesai buang aja. Allah itu maha adil. Kebayang nggak kalau si Aicha ini bisa nges lah. Wah, jangan udah. Dia gini aja udah. Iya udah. Udah benar baik orang. Udah. Pokoknya bisa nggak? Kalau bisa nanti saya iniin gitu, jadi vokalis Nineball gini. Tar dulu lah. Ya, karena di sisi lain Nineball udah nama band besar. Zaman di Fame saya malah pas lagi nonton mereka gitu kan maksudnya. Kalau si cewek saya sama kayak waktu itu. Kayak cerita aib itu. Ya. Hingga akhir waktu sempat dinyanyikan oleh penyanyi Filipina. Menyarankan untuk dia nyanyikan atau dia yang menginginkan menyanyikan lagu kalian? Dulu ini nih nama katanya. Awalnya dulu tuh nama kenapa kok Nineball? Siapa yang suka main biliar? Kenapa kok Nineball? Karena kan kalian berlima. Ini terus sempat juara di Fame, terus di mana lagi? Biliar. Juara biliar, turnamen biliar. Intinya mah pengen nyari nama yang catchy. Dulu sempat jadi kayak berlima. Sok Masing-masing nulis nama gitu. Saya tuh dulu ada, gue tuh dulu nulis The Flow. The Flow. Kepilih orangnya. Yang mana guys aya ngaran bandna gitu. Ya, band cafe juga. Lagi band cafe juga. Terus dulu Ivan ya yang Nineball. Abek kok nggak salah. Abek ya. Ini kalau Nineball sih ngelihat dulu pas sering ke Fame, Nineball belum jadi nih. Yoga sama Ivan sama Abek, ya lihat bola 9 itu lucu gitu kan. Balapan. Koneng. Terus pas diambil lagi kayak artiannya kan bola bulat mengelinding gitu kemanapun, kuat, kokoh, solid gitu, maksudnya kayak gitu. Kenapa ngambil nama Nineball? Nah, bukannya harus 9 orang kan? Iya. Kalau 9 bola itu maksudnya ya, bukan itu. Yang itu juga katanya berlima, tapi kan nggak 5 juga, berenam kok mereka. Menit. Apa? Kenceng banget ngomongnya. Nah, ada yang mau kalian ceritakan lagi nggak? Soalnya saya udah pengen ngobrolin masalah Oki nih, udah penasaran. Nah, sebelum ada Oki nih, apa yang pengen kalian ceritakan buat para apa sebutannya? Fans Nineball. Nine balad tuh. Nah, untuk para Nine Balad, apa yang pengen kalian bukan klarifikasi juga, apa ya? Ya ingin sampaikan lah. Nineball masih ada misalnya. Terus kita masih ada, sekarang kita bertiga ya. Dan kalian juga ini vokalis kita yang baru, namanya Oki. Dan juga kita punya materi yang baru juga, agak fresh, agak beda sama yang dulu. Biar nggak punah ya. Betul. Emang ada yang punah ya? Banyak yang punah. Ditanya-tanya, kenapa ini kemana aja sih kok nggak pernah main? Saya udah nggak main band lagi. Kenapa? Lagu-lagu sekarang susah. Nah kan, nggak bisa ngikutin lagu-lagu zaman sekarang. Keinginan anak milenial ya punah. Jadi harus melek digital katanya Aicha ya. Gitu ya. Aicha juga sekarang melek digital, kawan kreasi, dia bikin channel YouTube. Namanya Mirzapedia. Jadi jangan lupa subscribe. Naon we sih pencetan aja semua lah. Ya like ya. Naon we? Error asal jangan di Kontrol Alt Del aja nanti. Asal jangan kontrol Alt Del eta permanen leungit. Baiklah, saya sekarang mau ngobrol ini, kawan kreasi mau ngobrolin ke masalah langsung ke si Aoki ya. Vokalis ganteng deui wae. Saya menemukan vokalis ganteng deui wae. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan. Saksikan kami di Stage On Air di Ruang Kreasi TV. Rocket Rockers, saksikan kami di Stage On Air Ruang Kreasi TV.
on the air di Ruang Kreasi TV. Nah, itu kawan kreasi Stage on the Air. Stage on the Air itu kemarin, sekarang namanya diganti jadi Panggung Kreasi yang insya Allah AA dari Nine Ball ini juga nanti bakalan main di program tersebut gitu bareng sama AA Pepep, AA Indra bersama ST12-nya karena mereka katanya punya vokalis baru nih. Siapa yang kayak Charlie? Aris Idol. Aris ya? Aris Idol ya? Nah, Aris Idol. Terus ya, sama AA Tommy juga, Utopia juga. Dia mau katanya nanti ya di program Panggung Kreasi nanti juga Cangcuters, nanti juga Nine Ball. Wah, ini luar biasa, ini seru nih. Tamu-tamunya nih. Nah, sekarang Halo. Kamu orang mana sebetulnya Aoki ini? Saya Bandung, asli Bandung. Bandung. Tapi tadi katanya ngedenger dari si Ayoga ini dari Banjaran. Banjaran. Karawang. Ya, kebetulan saya kerja di salah satu bank BUMN di Karawang. Di Karawang ditempatinnya, dinasnya di sana. Jadi dalam waktu yang cukup lama kemarin ini ya akhirnya saya beli rumah juga di sana, jadi tinggal di sana bolak-balik lah ke Bandung. Orang tua tapi masih di Bandung. Orang tua masih di Bandung. Udah menikah belum? Sudah. Kawan kreasi. Bukan saya tadi udah sebenarnya saya kan suka ngejodoh-jodohin orang. Saya kan suka udah menikah. Tapi kalau ngefans boleh ya. Ngefans. Menikmati aja boleh, jangan memiliki aja ya. Menikmati gimana ya? Jadi dilihat boleh, disentuh jangan, bahaya. Ada yang punya ya. Apalagi dibawa pulang ya, jangan. Apalagi dibawa pulang. Jangan gitu. Jangan. kayak nasi padang aja. Ya, udah selesai buang aja. Ini gimana? Kenapa harus nasi padang gitu? Ini ngomong apa sih? Ini begini. Buat para istri-istrinya mereka enggak, ini mah kita mau bercendong gitu. Kalau istri kita barager kok. Iya, ya harus barager. Bongana punya suami pemain band. Ayo, ini buat istri saya juga ini. Aoki ini dulunya katanya punya band. Apa masih sekarang punya band namanya Your Dementia? Iya, Your Dementia itu band duo ya. Genrenya psychedelic pop, dream pop, ya elektronik lah. Elektronik. Jadi nggak butuh drummer. Paling edisional lah ya. Kacau. Ya. Saya teh lagi cari kesempatan. di manapun. Enggak. Ini siapa tahu jodoh kan gitu. Kayak Kalau Your Dementia kan itu duo, tapi memang band juga sih. Bareng sama ini basisnya Flow, jebolan Dream Band ya Flow tuh, Claudia. Jadi vokal sama bass. Ya, saya vokal, gitar sama Synthesizer. Dia bass sama synthesizer juga. Aica bisa nggak main gitar baru nyanyi baru main synthesizer? Dapat beli itu tanganku ada 2. Ini udah ada yang mau buka protes nih barusan. Nyanyi sih bisa, cuman kasihan yang dengerin aja. Ya, kawan kreasi, Allah itu maha adil. Kebayang nggak kalau si Aica ini bisa nges lah. Wah, jangan udah. Dia gini aja udah. Iya, udah. Udah benar baik orang. Udah bangun. Iya, udah nggak usah nyanyi lah. Jangan udah. Nah, terus dari situ punya yang mengeluarkan single. Nah, iya lucu juga nih ceritanya. Kita sering bikin lagu rekaman di Tatva, di Yoga. Di sini. Studio. Jadi memang Yoga. pas udah bikin 1, 2, 3, mungkin 3 yang udah jadi ya. Dan tadinya mau mini album di pertengahan jalan sering banyak ngobrol lah sama Ayoga ya. Nah tiba-tiba pas waktu di kantor nelpon, Beb, kira-kira bisa nggak bantuin manggung di sini?
Langsung mau badak jadi kaget juga nih. Kenapa nih Nine Ball? ulang tahun Tasik. Langsung ini kan pokoknya bisa nggak, kalau bisa nanti saya iniin jadi vokalis Nine Ball gini. Tar dulu lah. Kaget juga kan. Ya udah. Ya akhirnya ngobrol dan memang kita juga waktu itu mepet juga ya Kak Ica ya. Nggak mepet, waktu manggungnya dekat-dekat juga. Ya akhirnya saya tadinya mau ya udahlah saya bantu aja lah di sini, jangan dulu gegabah atau gimana. Ya akhirnya ya singkat cerita ya ikutlah di acara itu di Cirebon. Tasik. Oh, di Tasik. Nah, Your Dementia ini baru manggung 2 kali gitu, waktu itu sama Ipang sama almarhum Arai di Bandung. Ya abis dari Nine Ball jadi agak sulit juga tuh. Tapi sebelumnya memang saya manggilnya apa ya? Oki aja nggak apa-apa ya. Kakak Iki tuh. Kakak Iki. Jadi ini Deoki. Mirip. Tapi sebelumnya suka nyanyi, pernah punya band di mana gitu? Iya, saya suka nyanyi juga, memang gitar juga gitu. Biasanya nyanyi sambil main gitar juga gitu. Berarti ini teh kawan kreasi ini gitaris tiga-tiganya ini teh. Ya, kita kan drum juga. Itu kan juga. Lu aja kali gua mangga. Ini dapat band. Kalau saya nih dapat Oki maka cocok gitu. Terus selain Your Dementia, dia juga punya solo juga. Nah, pas yang solonya saya yang garap gitu. Makin dekat kan tuh. Itu lagunya Ayoga yang Lagu solonya. dia. Oh, lagu dia. Itu dia. Terus ya makin wah ini apa? Spirit musiknya Edan duduk-duduk di Karawang tadi gitu. Ya, itu sih yang saya apa? Yang excited yang gitunya. Saya digana cocok ya gitu. Secara nu lain-lain mah hoream gitu nya. Ari ieu semangat. Iya kan nu lain yang tipe duit lah kan atau apa gitu. Bagus. Tuh effort juga harus dihargai ya. Effort Sama Banjaran Antapani. harus dia mah curhat curhat jadinya tuh. Jauh itu. Gitu. Nah kayak sekarang kawan kreasi. Jadi kawan kreasi harus menghargai effort yang saya lakukan. Antapani Saryadi. Iya, jauh. Yuk. PVJ dong. Melewati Gunung Sate. Melewati Gunung Sate. Nah terus gimana? Nine Ball ini band besar loh, Oki. Itu dia jadi satu challenge juga kan. Nah, saya ngobrol juga sama Claudia sama band saya dulu yang Your Dementia itu. Ya udah ini kesempatan lo gitu kan. Ini kan band bukan band kemarin sore lah gitu kan kasarnya. Ya jadi lu kalau mau berkarya karya-karya lu yang memang cukup banyak juga kan karya-karya lu bisa tuangin di sini, bisa diaplikasikan ke sini dan ya dibantu dengan senior lah maksudnya. Berarti solonya dia? Dia tuh songwriter juga, konseptor juga, jadi ini orang beki gitu Pak. Oh, ada kebantuan lah. Nah, capek ting. Capek ting, betul. Jadi siapa yang pansos ini dia aku nembak dan Yang pansosnya sih dia. Tapi dia mempergunakan. Mempergunakan kepintarannya si Aoki itu tadi. Berarti si singlenya yang solonya gimana tuh? Solonya Oki. Disimpan dulu atau mungkin dimasukin Nine Ball juga ada. Dimasukin Nine Ball nanti ada rencananya. Sama ini kan ada yang beberapa yang udah digarap sama teman-teman juga. Jadi udah jadi lagunya Nine Ball aja. Nah, terus ini Ayoga. Nine Ball ini kan udah ketahuan seperti itu nih. Musiknya. Nah, mau mempertahankan musik seperti itu atau mau mengikuti ya udah jelas tadi mengikuti zaman biar nggak punah tadi ya. Nah, mengkolaborasikan dengan apa yang Oki keluarkan misalnya ide-idenya itu. Ya. Itu bisa match nggak itu? Gampang atau agak susah nih kayaknya kalau gue ngikutin lu Gi misalnya atau gampang sih kalau buat juga sendiri ya. Saya dulu pas dapat Ray nih banyakan kalau lagu yang saya bikin tuh ref tuh naik, banyakan falset gitu kan. Nah dia falsetnya bagus,
Jadi wah aman nih gitu kayak Tanggul gitu. Karakternya Selain spirit Matching, dan juga karakternya juga oke ya saya nyaman lah saya gitu. Iya. Jadi saya duluan kawan kreasi, maaf ya, saya udah ngedengerin lagunya mereka tadi dengan vokalisnya Oki. Wah, luar biasa ya. Nuhun. Luar biasa, bagus. Jadi mungkin kalian juga buat Nine Ballad apa? Nine Ballad. Buat Nine Ballad juga pasti bakalan suka lah. Tetap apa? Mengidolakan mereka ini juga tersalah lah. Saya juga Jadi bawain di Iya, di ruang kreasi. Iya. dibawain. Live loh itu ya dong. Itu kayaknya belum dibawa di mana-mana sih ya. Belum dibawa di mana. Oh sama juga. Terima kasih sudah mengundang Oh, kita. iya. Ini pertama kali kita udah lama bertahun-tahun nggak interview ya. Kawan kreasi kalau kamu duduk nih di saya nih, Nine Ball yang ngomong kayak gitu coba. So, kalian mah nggak tahu rasanya, cuman gue doang yang rasa, aduh saya merasa tersanjung, ini tersanjung 18. Nuhun. Tersanjung 18 sama-sama. Ya. Udah mau mengisi acara itu juga. Terus buat kawan kreasi juga kalau misalnya pengen tahu mungkin nanti apakah publish dulu baru kita main di apakah nanti kita matchingin kayak kemarin Pepep kan pengennya katanya launchingnya tuh di panggung kreasi. Gitu, pengennya seperti itu. Jadi di saat tayangan panggung kreasi itu tayang, disitulah digital platform sudah tershare semuanya, katanya seperti itu. Jadi mungkin ada masukan dari teman-teman netizen juga bagus kalau untuk para musisi sekarang ini memanfaatkan momen gitu. Apakah kalian ada kayak kemarin ada yang hitungan mundur lah, semua misalnya si digital platform itu mijit enternya bareng lah, pak misalnya gitu kan, tes tayang nih gitu ya, serentak gitu. Nah terus karena mungkin nanti juga mudah-mudahan nanti bisa saya bantu juga untuk masalah media online, bisa langsung seretak se-Indonesia. Langsung kalau Nine Ball itu mengeluarkan single terbaru dengan vokalis baru. Banyak lah yang bisa kita. Jadi mungkin mudah-mudahan kawan kreasi juga nggak ngelihat bukan cuma sekarang aja nih kita ketemu sama Nine Ball nih. Jadi udah jelas selain sekarang ada panggung kreasi dan mudah-mudahan ada konten-konten lain yang nanti juga kita ya Aica ya kita kolaborasi lagi ya konten-kontennya. Iya, sesama musisi Bandung yuk kita juga kayak dulu lagi gitu. Nongkrong, nyatu lagi, jangan kalah sama ibu kota tuh makin meraja. Iya, ibu kota sekarang makin meraja loh karena ya begitu mereka itu katanya nih yang membuat mereka begitu tuh mereka ke YouTube semuanya. Oh ya? Iya, jadi 75% lah yang membuat mereka bergabung lagi itu mereka tuh bukan ngomongin band, ngomongin konten. Mereka tuh ngomongin konten. Jadi mungkin nanti Ayoga kalian bertiga nih mungkin nanti datang ke ruang kreasi nggak ngomongin band, ngomongin apa yang bisa kita kemas untuk apa ya, untuk Nine Ballad kan, untuk Nine Ballad karena mereka pun mungkin kangen sama ini Nine Ball kemana sih, idola gue kemana sih nih gitu. Nah itu yang harus agak ini juga ya, agak sensitif lah, agak peka mungkin kita ini karena di Enggak juga Ayoga, Aica sama Aoki ini juga adalah idolanya orang-orang. Jadi apa yang bisa kita berikan buat para penggemar kita ya sesuatu yang berguna lah, yang udah pasti ya sesuatu yang berguna, yang bisa mengedukasi, yang bermanfaat. Nah apalagi yang sekarang juga ini kawan kreasi ini dari tadi saya ngobrol kesana kemari ini tidak menyudutkan pihak manapun. Ya ini mah hanya obrolan, jadi jangan sampai ada yang datang ke ruang kreasi menuntut saya ngomong yang macam-macam, kecuali yang datangnya bawa uang yang kayak waktu itu ya, bawa uang sekarung datang ke ruang kreasi itu. Wah rame itu, seru itu, saya punya cerita itu. Gimana? Jadi kepo. Jangan. Bahas Oki lagi dong. Bahas Oki lagi. Nih, Oki. Untuk Oki. Bagaimana cara kamu memberi mood kamu antara Your Demensia dengan Nine Ball saat perform, karena secara genre tadi cukup berbeda. Moodnya gimana nih? Karena kan on off kalau kita ini anggap aja, walaupun tidak semua, tapi saya yakin mayoritas musisi itu moody orangnya. Ya,
semuanya harus memakai sugesti. Sekarang saya mau nyanyi sama band mana nih? On off-na kumaha mungkin gitu ta. Nah, sekarang sama Nine Ball Kan bandnya beda ya gitu. iya gitu. Bagaimana moodnya? Awal sih agak kesulitan ya Kang ya, karena di sisi lain Nine-Ball udah nama band besar, terus senior juga. Jadi dulu zaman di Fame saya malah pas lagi nonton mereka gitu kan, maksudnya malah si cewek saya sama kayak waktu itu. Kayak cerita Aib itu. Yang itu ya. Kayak gitu. Pernah kejadian Dia lagi sama nggak? itu. Dia juga nggak? Ya siapa lagi? Nah, terus. Kebayang. Bisa benang wae. Jadi tahu nggak kenapa sebetulnya ini dia, kalau dia sih sebetulnya benar pakai jaket karena dingin, saya pakai jaket karena dingin, dia pakai jaket karena dingin. Kalau dia pakai jaket bukan karena dingin kawan kerasi, tapi nutupin bulu. Ada ini. Bulu. Ya intinya saya bersyukur juga udah bisa diterima di Nine-Ball, dan semoga Nine-Ball juga menerima saya, mohon doanya. Terus untuk on off-nya tadi Kang, saya berusaha memberikan energi yang positif aja, biar teman-teman juga jadi memberikan feedback yang positif juga buat saya. Ya akhirnya saya bisa ngeblend sama si Nine-Ball Terus ini. Dan your dimensianya ditinggalin atau enggak gimana? ditinggalin sih enggak ya, cuman kayaknya istirahat dulu karena memang kita lagi fokus di Nine-Ball, dan itu juga Iya, sama tujuan dari ini kan kadang musisi itu ada dua sisi gitu. Anu yang baung teh sih yang semua tercurahkan lah gitu. Saya juga ada kemarin sama Suar kan gitu. Ya oke, mungkin ya di Nine-Ball mungkin gini, Ya. pas yang di sini dia bisa Curahannya keluar. dia lah ya, curahannya Jadi dia. teman saya sisinya bager aja tuh saya. Nah, kawan kerasi. Bager ya, bukan bagir. Bager. Oh, jadi memberikan positif aja lah ya. ya contohnya kayak tadi didugdeg lah atau apalah apa segala macem. Jadi teman-teman pun pasti merasa wah ini energinya Oh ya. luar biasa nih. Ya. Jadi kita minimal harus ngikutin lah gitu. Ya itu yang bikin ketika mereka mengikuti, ya saya juga jadi lebih pede, Betul. lebih ngeblend lagi, ngobrol lebih dekat lagi gitu, jadi lebih terbuka. Ya intinya apa chemistry ya. Ya, band itu butuh tuh energi apa chemistry. Chemistry. Main bareng. Dadan chemistry Dadan. Ya. Dan Chemistry. Ayo, gedang. Nah, ini untuk sebentar Oke, ini balik lagi untuk ke Nine-Ball. Ini katanya ini ada yang kekeh ya. Banyak soalnya yang menanyakan ini. Hingga akhir waktu sempat dinyanyikan oleh penyanyi Filipina Christian Bautista. Itu ceritanya kenapa kok kalian yang menyarankan untuk dia nyanyikan, atau dia yang menginginkan menyanyikan lagu kalian? Intinya pada saat itu tahun berapa ya? Christian tuh ada ngeluarin album buat di Indonesia, dia putus single. Dan pas saat itu saya lagi berdua sama Ica tuh, ingat di mobil. Ulang Pas tahun saya yang lagi ulang tahun. Kamu lagi ulang tahun? Itu Kenapa saya nggak diundang? Di mobil kan lagi di mobil. Lagi di jalan. OTW. Jadi telepon sama publisher, kamu lagunya mau dipakai sama Christian katanya kayak gitu. Cuman versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi intinya tuh yang versi bahasa Inggris bukan saya yang bikin, itu disadur sama siapa namanya lupa. Saya cuman kayak mengokehin aja Ya. di song. Oke, browsing lah. Oh ya udah oke. Terus pas refnya oke, udah jadi. Tapi ceritanya sama sama. hingga akhir waktu. Sama. Cuman versi Inggris. Bahasa Inggris. Itu di tahun berapa berarti? 10 gitu Itu ya. 2019 mah kemarin. Makanya 2009. 2010 lah, 2010 ya, kayak 2010. Yoga sebagai pencipta Iya. hanya meminta izin aja ke Yoga, atau misalnya ada fresh money yang Yoga terima pada saat Ada itu? juga. Ada juga. Ada advance. Tapi itu labelnya label sana. Label mana? Iya, Yang ngeluarin itu? Warner kasih itu. Warnernya sana ya. Sana sini. Ngontak ke Warner sini. Warner sini ngontak ke Aquarius. Oh, gitu. Berarti dari itu mah urusan label lah ya, Ya, urusan label. Sempat terakhir dibawain sama Gita Gutawa kan. Tapi ramai juga itu. Lumayan. Ya, Sama si itu ramai juga di Inggrisin, itu ramai juga.
lumayan sih buat naikin juga band lagi juga ya Kak Cari. Sama lucu juga sih ada yang komentar miring, oh ternyata Naimbol ngejiplak lagu ini nih ada bahasa Inggris. Padahal emang lagu Naimbol yang di bahasa Inggris ini gitu. Oh, berarti kalian posisi berdua sebelum ada Oki berapa lama? Dari 2019 akhir. sampai tahun baru sama Oki bantu tahun baru. Oh, Tahun baru Jakarta. tahun baru. Pas mulai mau bergerak pandemi. Des lagi des lagi. Iya, Ya, kayak kemarin cuma yang single ini tadinya mau keluar sebelum Lebaran. Oh, sebelum puasa. ini. Cuman berenang kemarin. Gantian. gantian. Oki udah kena belum? Udah sarjana. Udah S1 semua udah. Udah S1. Yang terakhir sarjana. Oh, berarti kita juga udah semua nih udah sarjana semua. Kalian bikin lagu nggak? Prosesnya nih gimana? Waktu pas Oki segampang itu misalnya apakah ini gue bikin lagu nih cek ayo tanya terus kelasahan nu nyanyiin nanya. Pas yang lagu itu mah udah jadi Caya itu ya. Udah jadi. Ya, saya sendiri sih bikin gitu, bikin. Makanya juga Berikut belum tahu siapa yang mau nyanyi gitu. belum tahu. Ngahalang gue bikin musik dulu. Musiknya udah beres ya, Caya. Udah beres gambar. Terus ya lirik belum beres waktu itu. Terus saya juga mancing ke Oki. Coba dong lirikin gitu. Dan dia bisa bikin liriknya. Dan juga di single ini saya belajar jadi produser sama jadi belajar Di lagu yang Nine Ball yang single. single ini. Oh, gitu. Alhamdulillah tuh. Jadi mudah-mudahan nggak ninggalin kayak yang itu ya, men. Kasihan teman-temannya pada main band. Yang mana? Ada, terus enggak katanya gue mah nggak main band lagi sekarang mah. Teman-temannya gimana? Ya, kan kasihan kalau ini mah. Nanti Ayoge jadi produser, karena pemain gitar juga udah banyak lah, bisa begitulah ya. Saya tuh banyak cerita aneh kemarin teh, makanya selalu disambung-sambungin aja sekarang tuh nih pas ngobrol teh. Ini soal musisi-musisi, teman-teman kita juga, maksudnya yang di Bandung kok Kenal ya? kenal, kalian kan kok dia gitu sih, kok ini gini, kok sayang gitu, maksudnya. Makanya pas tadi ngedenger dari Ayoga, ayo untuk Bandung, untuk musisi Bandung mah apa yang bisa kita lakukan, ayo kan gitu kan. Ayo. Itu kan lebih semangat ke kitanya. Kalau itu kan malah nggak peduli sama teman-teman satu bandnya, kan kasihan juga gitu. Ada yang begitu, jadi yang penting gua udah nggak main band ya lu mah terserah lu, kan nggak lucu gitu kan. Gitu, ada yang begitu. Oke. Lain curhat main lain. Beda. Nah sekarang apakah Ray mantan vokalis masih ikut berkontribusi? Udah tadi kadang-kadang ya suka nanya juga ke Ray, ini kata gimana sarannya, gimana bagusnya. Apa rencana terdekat Nine Ball sekarang? Apakah akan ada kolaborasi bersama musisi-musisi lain? Karena zaman sekarang kebanyakan musisi legend biasa kolaborasi khususnya dengan musisi milenial. Kalian wayah nanya sudah disebut musisi legend nih sama mereka karena udah lama. Ada kolaborasi nggak rencana sama musisi-musisi milenial gitu yang baru-baru? Pengen sih. Dia musisi milenial ya? Tapi kalau untuk menjadi penyanyi Nine Ball yang saya tahu Nine Ball seperti itu memang agak cocok karena garis-garis sana diketemuin aja sama yang begini-begini ya. Dari dulu ya, dari mulai Ivan ya. Ivan kan gitu garis-garis nanya, benget-bengetnya. Terus Ray seperti itu. Ya seperti itu ya. Ya nggak Isa ya. Ya juga ya kalau digituin jadi. Iya kalau digituin memang jodohnya kalian ya. Berarti kita audisi dari banget itu. Sebenarnya sih itu ya. Selain halus nyanyi, banget halus ya. Tengah bohong ada pasti dirinya lah ya. Iya juga, kan tetap harus apa ya, frontman di depan gitu. Nah, Ya kebener aja mungkin dapat ya karena kasep. karena di sini kan produksinya dia kan kebetulan diajak ngobrolnya enak. Iya. Terus visioner juga, Iya. punya lagu. Biasanya Kasep. spiritnya yang nomor 1 mah itu kalau Oki itu. Kedua kasep ya. Kedua kasep. Nah, itulah kawan kreasi. Kan mun aya nu baru-baru siapa yang naik gitu. Pengen juga maksudnya collab kan pansos naon apa. Oh iya, pansos. Ya apa nih yang baru teh, apa maksudnya penyanyi? Duet kayak atau Yang kira-kira cocok. Oh, ada. ini kan juga si Nine Ball menuju album nih. Ada. Materi mah udah lumayan Ya. sih, bisa buat album gitu. Kan Ada, single cewek beberapa tapi- gitu. Lucu tuh. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa cantik, nggak apa-apa. Nah, kita ngomong. Takutnya kan jangan yang cantik lah. Gitu. Kalau yang cantik jadi pimasalahin. Enggak gitu. Enggak ya? Enggak. Enggak, awas. Kawan kreasi jangan Kayaknya di belakang kamera yang ini ya, yang berarti. selalu
yang agak-agak aneh. Nih, pertanyaan terakhir dari kalian. Apa alasan Nine Ball masih bertahan sampai sekarang untuk bermusik? Jangankan Nine Ball, gue juga pengennya masih bermusik. Karena mungkin passionnya sudah di situ. Tapi ya apa daya, saya sudah tidak punya band sekarang. Makanya ini juga saya mau melipir. Siapa tahu Nine Ball butuh drummer. Nanti kita bicarakan ya. Apa alasannya? Alasannya, Maksudnya apa sih yang ngebuat kalian tuh jadi nggak lah Nine Ball? ya kalau saya sendiri mah udah total musisi ya. Pas kemarin Ray resign juga bingung usaha naon dagang tuh bisa. Akhirnya udah bikin studio ini gitu. Terus beli sound system juga yang nyambung sama yang saya bisa aja gitu. Ya inget juga sejarah sih kalau saya Nine Ball tuh kan udah lama juga. Mertahaninnya gimana. Sayang kalau tiba-tiba udah aja gitu. Betul, setuju. Gitu sih. Setuju. Sekarang Ayoga bisa ngomong seperti ini juga karena Nine Ball aja anggap ya. Iya dong. Iya, benar. Yang bisa membuat orang mengenal kita itu kan karena Nine Ball juga. Iya, benar. Kalau Aica apa selain di Nine Ball ini ngerjain YouTube tadi berarti ya? YouTube ya. Channel itu tadi. Lagi ngerjain YouTube. YouTube. Beda yang dibahas. Oh, beda. Bisa kolab. YouTube kawan kreasi. Temu gaci ya. Oh iya. Nanti bahas Tamagotchi ya. Sama Tetris lah paling. Oh itu Tamagotchi. Tomodachi mah toko kaos di Bandung. Tapi sekarang udah nggak ada. Aduh sayang padahal itu teh bagus buat main bandnya. Buat kostum itu. Nah dulu Nine Ball ini katanya pernah dibilang-bilang kalau Nine Ball ini ngikutin riff. Ya zaman dulu ya. Apanya itu tuh yang ngikutin riff tuh? Perasaan mah Ivannya dia ngefans sama Andi. Iya. Ya. Saya juga ngefans sih sama Arif. Saya juga ngefans. Maksudnya merasa nggak kalian mengikuti riff gitu? Iyalah. Dandanannya segala macam gitu. Dandanan mah enggak sih. Dan enggak cuman memang secara taste musikal. Dan pas saat itu misalnya orang bala zaman kuliah teteh, zaman Ohara, ya nyempetin maksudnya uang jajan disisipin buat nonton riff. Di Ohara tanya. Pakeun lagu smashing spiritnya mungkin gitu. Iya. Nah, itu jadi di Bandung aduh suka resepnya lamun ternyata masih kayak gini gitu ya di Bandung, jadi nggak saling ya. Iya. Kalau sekarang ini kan kebanyakan, kalau kalian yang di milenial jangan begitulah. Iya. Nggak boleh lah kalau begitu. Jadi kita bersatu aja lah. Bersatu aja lah, apalagi satu daerah di bawah. Aduh, masa sih? Wah, band itu mah gitu. Gua mah gini. Wah, itu nggak bagus. Wah, jangan gitu. Bandung tuh dulu number one banget. Walaupun memang tidak bisa disalahkan karena itu mungkin kondisi ya. Karena sekarang itu kan semuanya pada autis. Ya. Jadi yang dekat jadi jauh. Ya, semuanya pada begini semua gitu. Jadi coba komunikasi lah ya. Mungkin komunikasinya harus kalau kita bermain band mah ya. Iya, soalnya kalau ngeband kan butuh bener ngobrol, chemistry, jadi lagu. Misalnya kayak saya sama Oki sama Ica kan maksudnya enggak udah cicing kumaha gitu. Maksudnya di WA, di telepon pun beda kan. Beda. Video call pun beda kan. Harus seperti ini. Jadi itulah tipsnya mungkin bisa saya tarik garis benang nih untuk mempertahankan kesolidan. Panggih atuh gitu ya. Ketemu, ngobrol. Dari intens jadi chemistry, jadilah kadang sesuatu yang enggak yang nggak disangka-sangka jadi karya. Magic moment. Benar. Batman, apa mau nanya nggak kamu? Udah tadi pertanyaannya. Pokoknya nanti panggung kreasi yang pertama harus Nine Ball. Yang pertama harus Nine Ball. Pak Arya. Waduh. Pak Arya ini maksudnya dia adalah ownernya Gupo. Okay. Oh iya. Jadi dia katanya mau mensupport beberapa program di Ruang Kreasi. Jadi mudah-mudahan mungkin di minggu kedua setelah Lebaran lah. Ini udah Lebaran kok. Minggu kedua setelah Lebaran. Oh ini minggu kedua loh. Nanti Lebaran pokoknya yang sebentar lagi. Pokoknya yang pertama Gupo. Panggung kreasi bersama Gupo. Nine Ball. Tapi Aoki nggak susah kalau dari Kerawang misalnya kesini, kalau misalnya ada kesini 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Iya, Aman ya. Nah mudah-mudahan begitu Pak Arya. Jadi nanti kita ngobrol lagi di darat seperti apa. Baiklah,
ada quotes, bukan quotes atau apa ya? Maksudnya ada himbauan atau ada pesan buat kawan-kawan kreasi untuk tetap berkarya atau apapun itu? Ya buat kalau yang ya tetap jadi musisi, jangan mudah patah berkarya aja. Intinya ya lagu bagus tuh kadang nggak ketebak juga. Intinya mah bikin aja terus, gitu. jangan capek. Ya, yang penting mau berkarya. Nah itu. Gitu. Aicha, Go. Yang nama kita dulu sholat solid. Sholat solid. Tetap berdoa juga dan tetap harus Ya. solid juga. Nah, mantap. Oke. Fighting aja sama terus menebarkan energi positif. Nah, gitu. Jadi seperti slogan kita apa? Menggampangkan urusan orang agar urusan kita digampangkan Ya. juga. Bener. Betul. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat Sama-sama. Yoga, buat Aicha, buat Sama. Oki. Terus ini studionya sudah saya Batman acak-acak sih, bukan saya acak-acak, Batman yang acak-acak. Jadi akhirnya seperti ini. Buat netizen juga, buat kawan kreasi, buat para subscriber juga sudah saya tanya-tanya nih pertanyaan titipannya sudah saya tanyakan karena banyak sih dari tadi juga dari awal-awal sih waktu off cam udah ngobrol-ngobrol juga banyak. Jadi nanti mah jangan gitu ya. Nanti mah pas kita datang ke tempat siapa tuh diam aja. Jadi biar nggak habis. Soalnya tadi kan ngobrolnya udah keburu habis. Buat kawan kreasi yang mau bikin karya tadi, khususnya yang ada di Bandung, bisa follow Instagramnya Ayoga. DM dulu atau apa, mau nanya apa Iya, ya? DM Kalau saya dulu. bisa pasti Iya, saya balas. apakah mau ini? Kalau saya saranin memang langsung ke Yoga aja karena di saya juga kadang-kadang studionya dipakai sama Batman gogoleran. Jadi susah dipakai take drum dan lain-lainnya. Jadi ini gimana? Ini gimana sih? Ini mutik enu gegero. Lucu. Oke, baik kawan kreasi, saya Diki bareng sama Nine Ball juga teman-teman yang ada di ada 2000 penonton yang ada di sini sama Gupo juga. Terima kasih juga Mas Aji. Suara yang kalian dengar sejernih ini adalah hasil dari AKG mic AKG tipe Lyra. Nah, kalian juga bisa di apa namanya? Toko-toko online marketplace gitu bisa AKG Lyra. Bagus. Ini yang kalian dengar ini kan pakai itu suaranya. Semua nyampe ya kondensor ya? Nyampe semua karena ini 1 2 3 4. Gitu. Keren. Ya, nah untuk yang kalian tadi yang Aicha nanti mungkin habis ini dia mau nonton mana sih kayak gimana sih beternak kok digital tapi kok sapinya beneran. Kalian juga nanti lihat obrolan kreasi bareng sama Gupo. Baiklah. Sudah larut malam karena sudah larut malam. Jadi saya mohon pamit undur diri dulu. Pesannya tetap berkarya dulu, berkarya lagi dan berkarya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.